Tahun 2001 dan 2008 ada serangan teroris di India dan India merasa kalau serangan teroris itu tuh datangnya dari Pakistan. Kehidupan masyarakat Kashmir juga diwarnai dengan rasa takut, kayak mereka sering ada razia, sering ada pembunuhan orang tidak bersalah, penjagaan ketat dan bentrok itu hampir tiap hari di sana. Bayangin, ada dua negara yang dulunya satu wilayah dan sekarang jadi terpecah wilayahnya. Dua-duanya punya senjata nuklir dan sekarang lagi berkonflik, guys. Kalau konflik keduanya ini makin panas, satu dunia bisa kena imbasnya. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu dan jangan lupa buat jaga kesehatan terus ya guys. Nah, sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe, boleh dong di subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Oke guys, hari ini kita bakal bahas tentang dua negara yang gak pernah jauh dari kata konflik. Dan beritanya lagi booming banget nih sekarang-sekarang. Ya betul, ini konflik antara Pakistan dan India. Kita bakal diskusi bareng-bareng nih tentang sejarahnya gimana, kenapa mereka dulu yang tadinya satu wilayah jadi terpecah, kenapa mereka sampai sekarang masih musuh bebuyutan, dan sampai sekarang ya, ketegangan tuh bisa meletus kapan aja. Beberapa waktu lalu kita sempat dihebohkan nih, adanya rudal yang diluncurkan oleh Pakistan ke India, yang bikin dunia tuh jadi waspada dan memberikan berbagai macam reaksinya. Tapi konflik antara kedua negara ini sebetulnya udah terjadi dari dulu guys, dan gak terjadi tiba-tiba gitu aja. Aku juga sebenarnya penasaran, sebenarnya apa sih konflik antara kedua negara ini? Kenapa tegang terus gitu? Kenapa sampai sekarang tuh masih kisruh gitu, gak adem-adem gitu? Jujur, aku tuh penasaran banget sama sejarahnya. Jadi langsung aja ya guys, ini dia pembahasannya. Jadi guys, dulu tuh ada sebuah kerajaan yang namanya Kerajaan Mughal. Kerajaan ini wilayahnya tuh bisa dibilang sebagian besar Asia Tenggara nih. Kayak yang sekarang jadi India, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, dan beberapa wilayah dari Asia Tenggara lainnya. Seperti yang kita tahu ya guys, kalau negara India tuh bisa dibilang pusat berkembangnya agama Hindu kan. Jadi ketika Islam masuk ke negara India, bisa dibilang di sana ada akulturasi dan perubahan secara sosial dan agama di sana. Waktu itu, penduduk dari Kerajaan Mughal ini bisa dibilang ada banyak agama lah, mulai dari Hindu, Islam, Sikh, dan lain-lain. Tapi meskipun banyak agama yang tinggal di sana, Kerajaan Mughal ini bisa dibilang adem, nyaman, dan tentram guys, kayak toleransi banget lah di sana. Apalagi pada saat itu, ketika Kerajaan Mughal dipimpin oleh Sultan Akbar, yang mana Sultan Akbar ini terkenal sebagai pemimpin yang cukup menjunjung tinggi nilai toleransi. Jadi makin tenang lah tinggal di Kerajaan Mughal, meskipun dengan keadaan beda-beda agama. Kita tarik sedikit nih ke tahun 1600-an. Setelah mendapatkan piagam kerajaan, Inggris tiba-tiba datang nih ke India. Sebetulnya pada saat itu sih katanya tujuan awalnya tuh untuk perdagangan, gak ada niatan sama sekali buat ngejajah gitu. Ya, tapi wallahu alam ya. Nah, ketika sudah diberikan izin, mereka kemudian mendirikan perusahaan Indian Timur guys. Jadi Inggris ini meminta izin lah sama dinasti Mughal supaya mereka bisa tinggal dan berdagang di sana. Makanya setelah diberikan izin, banyak tuh penduduk Inggris yang mulai mengisi India. Ya meskipun emang bener sih awalnya buat berdagang, karena udah mulai banyak pabrik di sana pada saat itu. Tapi kok makin lama ini Inggris makin gak tahu diri ya. Kayak bisa dibilang kan dia numpang ya di India, kayak cuman izin buat berdagang di sana, tapi kok malah makin memperluas wilayah kekuasaannya. Sampai ya guys, bisa dibilang sebagian besar wilayah India pada saat itu dikuasai oleh Inggris di abad 19-an. Kayak lo gak tau diri banget nih, gue udah ngizinin lo masuk rumah gue, tapi lo malah ngambil rumah gue. Sampai akhirnya terjadilah sebuah pemberontakan di tahun 1857 yang bernama pemberontakan Sepoy. Dan dari pemberontakan itu, justru Inggris mulai memerintah India sebagai pemerintahan kolonialnya, yang waktu itu namanya adalah British Raj. Udah lah ya, bisa dibilang Inggris udah menjajah lah di India. Apalagi karena Inggris tahu nih,
kalau India tuh dihuni oleh beberapa agama, yang mana kayaknya kalau disusupin masalah intoleransi tuh kayaknya oke banget gitu. Dan itu beneran berhasil mereka terapin, karena dengan berbagai adu domba dan hasutan-hasutannya, itu tuh berhasil banget bikin kerajaan Mughal akhirnya tuh pecah, dan banyak banget konflik agama pada saat itu. Umat beragama di sana jadi berantem, nggak tentram, masyarakat juga jadi hidupnya nggak nyaman dan aman. Ya karena kan bentrok terus tuh kan. Kisruh banget lah pada saat itu sampai memakan banyak korban jiwa. Nah, singkat cerita kemudian di tahun 1947, tepat persis setelah Perang Dunia Kedua ini selesai, Inggris ini bisa dibilang kewalahan lah ya. Kayak udah nggak kepegang nih ngurusin negara-negara jajahannya, termasuk India. Ya meskipun bisa dibilang Inggris menang sih, tapi ya dia juga bangkrut nih secara ekonomi. Karena kan kalau dia menjajah juga dia butuh modal dong. Dan negara-negara yang dia jajah juga udah banyak yang berontak nih, salah satunya ya India, kayak yang lagi kita ceritain sekarang. Apalagi Inggris nih kejam banget sih bisa dibilang. Ya gimana nggak kesel ya. Jadi Inggris ini maksa ke India buat India tuh ngirim tentara mereka buat ngebantuin Inggris di perang yang lain. Padahal kan pada saat itu India ini masih jadi jajahan mereka ya. Dan meskipun diiming-imingin dengan kemerdekaan, tapi kayak janji manis aja gitu. Akhirnya ya, karena Inggris ini beneran udah nggak kepegang dan benar-benar kewalahan, makanya dia tuh membiarkan India merdeka dengan sendirinya. Dan harusnya tamat dong, udah merdeka kan, kayak udah nggak ada konflik lagi, udah bisa damai tentram lah harusnya. Tapi ternyata justru dari situ guys, ada masalah yang bikin konfliknya tuh nggak selesai nih sampai sekarang. Karena semenjak Inggris menyerahkan India untuk jadi merdeka, mulai nih ada konflik agama antara agama Hindu dan agama Muslim di sana. Kelompok Hindu pengennya India tuh ya udah jadi India aja, semua agama oke lah masuk, meskipun tetap tidak dijamin ya tentang keselamatan dan keamanan hidupnya. Makanya di sini kelompok Islam tuh menolak, karena mereka khawatir kalau nanti India didominasi oleh orang Hindu dan Muslim jadi minoritas, ya mereka khawatir kalau ada penindasan terhadap kaum-kaum minoritas seperti orang-orang Muslim. Jadi mereka tuh pengen ada tempat di mana itu tuh kayak khusus berkumpulnya kelompok-kelompok Muslim gitu. Dan setelah perdebatan panjang, perbincangan panjang, diskusi yang panjang, akhirnya diputuskanlah kalau wilayah tersebut dibagi jadi dua, ada India dan ada Pakistan. Untuk mereka yang beragama Hindu, mereka masuknya ke India nih. Dan untuk mereka yang beragama Muslim, mereka masuknya ke Pakistan. Udah nih, sampai sini clear. Dan kedua negara ini masing-masing mendeklarasikan kemerdekaannya. Ya alhamdulillah gitu. Nah, sampai sini gimana guys? Kira-kira teman-teman udah paham belum? Tapi ya, ternyata meskipun kedua negara ini udah punya tempatnya gitu ya, di sini Islam, di sini Hindu, tapi tetap nggak reda gitu konfliknya. Aku juga pas baca dan nyari tahu sejarahnya tuh kayak bingung gitu, kayak buset, ini udah ada solusi loh, tapi tetap aja ada masalah. Penasaran nggak? Oke guys, jadi sebetulnya pada saat itu setelah kedua negara ini merdeka, masing-masing dari mereka tuh udah punya perdana menteri mereka guys. Dan sebetulnya perdana menteri mereka itu aman-aman aja, damai-damai aja, bahkan mereka menjalin hubungan yang baik. Dan kedua perdana menteri ini sangat menghargai perbedaan dan tinggi banget jiwa toleransinya. Tapi ya tetap aja, kayaknya di setiap negara tuh ada aja nggak sih kelompok-kelompok yang ekstremis-ekstremis gitu. Justru karena kelompok-kelompok inilah guys, kedua negara itu jadi panas lagi. Dan ini tuh adalah perang pertama mereka guys, namanya Perang Kashmir. Kenapa disebut Perang Kashmir? Ya karena bisa dibilang perang pertama ini adalah perebutan wilayah Kashmir guys. Kayak Kashmir tuh apa sih guys? Kayak kenapa sih dia tuh direbutin sama kedua negara ini? Jadi guys, Kashmir adalah wilayah di lembah barat pegunungan Himalaya guys, yang berbatasan dengan 3 negara langsung. Yang pertama ada India, ada China, dan ada Pakistan. Kenapa wilayah Kashmir ini begitu direbutkan? Karena kalau dilihat dari posisi geografis dan potensi yang ada di wilayah tersebut, itu tuh wajar lah ya kalau dua negara ini tuh saling memperebutkan, apalagi dengan alasan sejarah mereka. Oke, kita lanjut. Jadi pada saat itu, Kashmir itu bisa dibilang mayoritas penduduknya itu orang-orang Muslim. Jadi kebanyakan dari penduduk Kashmir itu lebih pengen kalau Kashmir itu masuknya ke wilayah Pakistan, karena dia merasa udah dapat izin nih dari Kashmir. Makanya pada saat itu Pakistan
Pakistan mulailah menginvasi Kashmir. Tapi ya guys, meskipun sebenarnya Kashmir itu mayoritasnya orang Islam, justru raja dia tuh agamanya Hindu guys. Namanya itu Hari Singh. Nah, karena dia udah mulai ngerasa Pakistan ini menginvasi wilayah dia, ya dia minta tolong lah. Ya sama siapa lagi kalau bukan sama India? Apalagi dia seagama gitu kan dengan mayoritas penduduk India. Dan gak cuma itu guys, si Hari Singh ini atau Raja Kashmir ini, dia juga menjanjikan ke India kalau Kashmir ini bisa jadi wilayahnya India. Makanya pada saat itu terjadilah perang besar antara India dan Pakistan untuk merebutkan wilayah Kashmir sekitar tahun 1947 sampai 1948. Jadi cuma setahun guys perangnya. Tapi ya meskipun ini perang cuma terjadi 1 tahun, kalian tahu nggak? Ini tuh perangnya gede banget loh guys. Bener-bener banyak korban jiwa pada saat itu. Sampai PBB turun tangan buat menekankan gencatan senjata. Akhirnya ya, setelah banyak keributan dan perang, disimpulkanlah satu. Setelah PBB turun tangan dan menekankan untuk terjadi gencatan senjata, dan setelah banyak korban jiwa, perang terjadi, diskusi segala macam, sampai akhirlah pada keputusan kalau wilayah Kashmir dibagi menjadi 2. Ada yang ke Pakistan dan ada yang ke India. Gimana tuh? Bingung gak kalian? Aku bingung pas bacanya sumpah. Kayak apa nggak makin panas gitu dengan keadaan seperti ini. Sekarang kita masuk ke perang kedua ya guys. Ini lagi-lagi masih tentang perebutan wilayah Kashmir. Jadi pada saat itu Pakistan nggak cukup puas nih dan nggak terima lah sama hasil di perang pertama. Mereka pengennya Kashmir tuh masuk wilayah mereka sepenuhnya dengan alasan kesamaan agama. Makanya pada saat itu Pakistan mulai masuk nih ke operasi militer rahasia, diam-diam ya, namanya operasi Gibraltar. Nah, itulah maksud aku ya. Dan berharap kalau warga Kashmir ini bakal ngebantu mereka. Tapi ternyata entah siapa yang cepu ya, India ini tahu kalau Pakistan ini bakal diam-diam masuk ke Kashmir dan mengambil wilayah mereka. Makanya pada saat itu juga India ini langsung ngebales lah dan ngelawan operasi Gibraltar yang dilakukan oleh Pakistan ini. Ya udah deh, perang lagi tuh kedua negara ini. Ya puyeng gak sih perang mulu? Dan lagi-lagi guys, kedua negara ini diademin, didamaikan oleh PBB lagi. Dan lagi-lagi PBB menekankan untuk adanya gencatan senjata melalui perjanjian Tashkent. Dan hasilnya itu sama ya guys, 50-50. Korbannya juga sebetulnya sama antara India dan Pakistan ini di perang itu. Gak ada yang menang mutlak gitu, dan Kashmir juga gak dirubah, tetap milik mereka berdua dengan batas-batas wilayah yang sudah disepakati. Nah, kalau di perang kali ini beda cerita nih guys. Jadi ketika Pakistan dan India mulai merdeka secara masing-masing, pada saat itu mulailah ada perpindahan besar-besaran nih. Orang Hindu yang tinggal di Pakistan, mereka otomatis pindahlah ke India. Dan orang Islamnya pindah ke Pakistan Timur. Yang mana pada saat itu, Pakistan Timur ini masuk ke wilayah Bengali guys. Dan di wilayah Bengali ini tetap ya, ada 2 kelompok agama. Yang pertama Hindu dan yang kedua Islam. Tapi ya, karena kedua kelompok agama ini nggak pernah akur guys. Akhirnya Bengali ini atau Pakistan Timur ini ya dibagi 2 lagi. Ada Bengali yang lebih condong ke Pakistan dan ada Bengali yang lebih condong ke India. Nah, karena Bengali ini udah masuk ke 2 negara, ini sebenarnya kasihan banget sih buat masyarakat lokal di sana. Karena mereka tuh nyaris kehilangan identitas mereka guys. Mereka juga nggak punya kekuatan nih buat menyuarakan. Karena wilayah mereka diambil oleh 2 negara yang masing-masing punya identitas. Bahasa mereka bahkan sempat tidak diakui. Mereka juga nggak punya kekuatan diplomatik buat pertahanin identitas mereka. Ya intinya mereka tuh banyak ditindas lah pada saat itu. Kasihan banget guys. Hingga akhirnya guys, pada saat itu di Bengali banyak nih pemberontakan yang ternyata didukung oleh India. Atau kedua negara ini perang lagi guys. Ketiga kali nih perang antara India dan Pakistan. Nah, karena di perang ketiga ini India yang menang, makanya Pakistan Timur atau Bengali ini jadi punya keinginan untuk memerdekakan negaranya sendiri. Makanya pada saat itu namanya berubah nih jadi Bangladesh. Nah, itulah sejarahnya berdirinya negara Bangladesh guys. Dulunya adalah negara Pakistan. Makanya kalau kalian perhatiin secara orang dan bahasanya itu nggak beda jauh kan. Apakah kalian berpikir kalau ini adalah perang terakhir? Tentu tidak guys, karena ternyata ada satu perang lagi. Liar orang mah.
Nah, kalau di perang yang keempat ini ya, perang terakhir ini bisa dibilang perang tuh agak aneh ya. Setelah mereka mencoba untuk damai di tahun 1990-an, Pakistan ini mulai diam-diam menyusup dan masuk ke wilayah Kargil di Kashmir yang pada saat itu udah masuk ke wilayahnya India. Jadi kan tadi aku udah cerita ya, kalau Pakistan Timur itu udah memerdekakan dirinya dan mengganti nama menjadi Bangladesh. Makanya pada saat itu Pakistan masuk diam-diam, padahal Bangladesh tuh udah masuk ke India ya. Ya begitulah. Dan kalian tahu apa tujuan dari Pakistan masuk ke Bangladesh? Mereka ngebunuh-bunuhin orang yang pro dengan kemerdekaan Bangladesh pada saat itu. Karena udah mulai banyak mayat bergeletakan di mana-mana nih. Akhirnya Bangladesh minta tolonglah ke siapa lagi kalau bukan sama India. Dan India dan Pakistan perang lagi, udah keempat kali. Terus apa endingnya? Ya udah gitu aja terus sampai sekarang. Maksudnya konfliknya tuh nggak pernah reda sampai sekarang. Tapi guys, di akhir tahun 80-an, Kashmir ini ngerasa kayak kok gua tuh makin dibikin ribet ya. Dan kok gua juga nggak puas nih ikut antara India ataupun Pakistan. Kayak Kashmir tuh nggak merasa puas lah sama kedua negara ini. Kenapa Kashmir nggak puas dengan India? Alasannya tuh adalah karena memang India itu memegang kendali atas wilayah Jammu dan Kashmir. Tapi di sana tuh militerisasinya berlebihan. Wilayah Kashmir tuh bisa dibilang wilayah yang dimiliterisasi banget di dunia. Kehidupan masyarakat Kashmir juga diwarnai dengan rasa takut. Kayak mereka sering ada razia, sering ada pembunuhan orang tidak bersalah, penjagaan ketat, dan bentrok itu hampir tiap hari di sana. Dan di sana juga sering banget terjadi pelanggaran HAM guys. Kayak yang tadi aku bilang, banyak penyiksaan, banyak pembunuhan, dan tindakan semena-mena dari tentara India ke orang-orang Kashmir di sana. Apalagi dicabutnya otonom pasal 370. India mencabut status khusus Kashmir tanpa persetujuan orang-orang Kashmir itu sendiri. Yang dimana orang-orang Kashmir ini merasa kalau identitas mereka dihapus secara paksa. Nggak cuman itu guys, bahkan ada pembatasan internet dan media di sana. Akses internet sering diblokir. Bahkan ada masa di mana wilayah Kashmir ini jadi wilayah yang paling dibatasi internetnya di dunia. Nah, kalau tadi kan alasan kenapa Kashmir nggak puas sama India. Nah, sekarang kenapa nih Kashmir nggak puas juga sama Pakistan? Ya, memang betul. Meski mayoritas Pakistan itu adalah orang Muslim, sama lah ya secara agamanya sama Kashmir. Tapi Kashmir ini menganggap kalau Pakistan ini munafik guys. Kayak sok-sokan mau ngebela Kashmir, tapi wilayah yang mereka kuasai juga nggak benar-benar bebas. Warga di sana juga banyak mengeluh soal penindasan dan ketimpangan. Gak cuma itu, mereka juga dituding tentang eksploitasi Kashmir. Orang Kashmir ini menganggap kayaknya Pakistan ini cuma memanfaatkan isu Kashmir doang nih buat kepentingan politik mereka. Jadi bukan benar-benar memperjuangkan hak dari rakyat Kashmir. Dan bentrok antara militan Pakistan dan militan India yang sering banget terjadi dan bikin korbannya itu adalah warga sipil dari Kashmir. Aduh kayaknya nggak cocok deh kalau masuk ke India ataupun ke Pakistan. Sampai akhirnya Kashmir ini pengen kalau mereka itu merdeka secara pribadi. Mereka pengen merdeka sendiri jadinya. Kayak India menindas, Pakistan manipulatif, kenapa kita nggak merdeka aja sendiri? Tapi, atau udah jelas itu nggak mudah, nggak segampang itu Kashmir pengen merdeka kayak Bangladesh. Karena kan bisa dibilang, India dan Pakistan ini sama-sama nggak mau ngelepasin Kashmir. Jadi keinginan Kashmir ini tuh terhimpit dan terhalang oleh ego dua negara tadi. Tapi, FYI ya guys, sebetulnya Pakistan dan India ini juga udah sempat hampir mengurangi ketegangan mereka dengan cara membangun kerjasama dari berbagai aspek, yang mana itu juga pasti akan menguntungkan keduanya dan akan sedikit mengurangi konflik antara kedua negara ini. Tapi tetap aja ya, ada kelompok-kelompok ekstremis dari kedua negara ini yang saling tidak suka satu sama lainnya. Ya susah, pemerintahnya udah berusaha untuk damai, tapi ekstremis-ekstremis ini malah bikin jadi konflik kedua negara ini nggak pernah selesai. Nah, sampai sini lagi, gimana? Udah paham? Atau masih bingung? Karena kita bakal lanjut nih ke pembahasan berikutnya. Kalau aus mending minum dulu deh sekarang. Kalau butuh ngemil juga mungkin boleh sambil ngemil.
Oke guys, jadi gini, kenapa kita harus peduli tentang konflik dari kedua negara ini? Kayak yang tadi aku bilang, kalau Kashmir ini adalah wilayah yang bisa dibilang perbatasan dari 3 negara, Pakistan dan India. Yang mana ketiga negara ini tuh punya senjata nuklir. Napas dulu. Udah napasnya? Oke. Jadi kalau misalkan konflik antara India dan Pakistan ini semakin panas, semakin digesek-gesek dan gak pernah beres, ya jangan sampai deh ya Allah, amit-amit ya Allah, amit-amit. Karena kalau dilihat ya, di tahun 1974, India ini udah mulai uji coba nuklir. Terus Pakistan juga gak mau kalah, karena di tahun 1998, Pakistan juga mulai uji coba nuklir. Ya kalau Cina mah gak usah ditanya lah, sepower apa negara dia, apalagi tentang nuklir, udah gak aneh kan. Tapi senjata nuklir ini bisa dibilang senjata yang paling berbahaya nih kalau kedua negara ini tidak menemukan titik terang, dan dampaknya sudah jelas tidak hanya dirasakan oleh dua negara tadi ataupun negara-negara terdekatnya, ya mungkin hampir satu dunia. Ya iya, apalagi kita Indonesia. Terus guys, di tahun 2001 dan 2008 ada serangan teroris di India, dan India merasa kalau serangan teroris itu tuh datangnya dari Pakistan, dituduh nih Pakistan ini, yang bikin lagi-lagi hubungan diplomatik kedua negara ini juga makin buruk meskipun sempat pernah membaik guys. Dan bahkan berita yang sekarang kalian bisa lihat ya, yang masih panas-panasnya nih sekarang, ya serangan rudal tuh terjadi lagi antara kedua negara ini. Apalagi di era digital sekarang guys, perangnya tuh bukan cuman perang bersenjata, perang nuklir, perang bom-boman, perang tembak-tembakan, nggak cuma itu. Ya anak-anak mudanya juga jadi perang sosial media nih, kayak di Instagram, di TikTok, di X. Anak muda India dan anak muda Pakistan ini jadi saling serang dan saling ejek guys, yang mana ini bikin propaganda makin gila dan bikin masyarakat dari kedua negara itu jadi makin panas. Dan terus sekarang gimana nih pembagian wilayah Kashmir? Sekarang tuh wilayah Kashmir dibagi menjadi 3 guys. Kalau India, dia megang di bagian tengah dan selatan Kashmir, kayak Jammu, Kashmir Valley, dan Ladakh. Kashmir Valley ya guys, sorry typo. Terus kalau Pakistan, dia megang di bagian barat, kayak AJK dan Gilgit-Baltistan. Dan kalau Cina, dia megang di bagian timur laut, kayak Aksai Chin. Sebenarnya kenapa konflik ini makin ribet dan gak pernah ketemu ujungnya? Ya karena negara-negara ini tuh bersikukuh guys. Mereka tuh mengakui kalau Kashmir itu adalah bagian dari negara mereka. Ya udah gitu aja, terus gak ketemu solusinya. Kalau gak ada yang mau ngalah dan gak ada yang mau ngerti gitu. Dan menurutku ini PBB harus segera ngambil tindakan sih secepatnya. Jadi perang antara India dan Pakistan ini bukan cuma tentang perebutan wilayah guys, tapi juga soal agama. Ini juga soal harapan, soal rasa trauma mereka, dan rakyat biasa yang menjadi korban dari ambisi para elit. Ya, kita sama-sama berdoa ya, semoga kedua negara ini segera menemukan solusi terbaiknya. Dan kita juga nih sebagai masyarakat Indonesia juga harus melek nih sama masalah-masalah internasional kayak gini, karena kan dampaknya juga kena ke kita. Oke guys, itulah tadi ya pembahasan tentang perang antara India dan Pakistan yang masih musuh bebuyutan sampai sekarang. Gimana menurut kalian? Jadi kalau misalkan aku ada salah atau aku ada info yang keliru atau kalian mau nambahin juga, kalian boleh banget komen di bawah, nanti kita diskusi bareng. Dan kalau kalian belum subscribe, boleh dong di subscribe dulu, karena subscribe itu gratis. Dan supaya kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya, jangan lupa nyalain tombol lonceng ataupun share video ini ke teman-teman kamu. Dan please dong kasih tahu aku kita harus bahas apa nih di video selanjutnya. Kalian boleh komen di bawah ya. Terima kasih banget untuk kalian yang sudah nonton videoku sampai akhir. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.